Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurandi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang metode PDCA. Metode PDCA adalah suatu aktivitas perbaikan berulang untuk mencari akar dari masalah yang sebenarnya, sehingga solusi dari suatu permasalahan tersebut tepat dalam penanggulangannya. Metode siklus PDCA ini juga sering disebut Shewhart Cycle karena pertama kali dikemukakan oleh Walter Shewhart. Seiring perkembangannya, metode PDCA ini sering disebut dengan Deming Cycle dikarenakan Deming adalah orang yang mempopulerkannya dan memperluas penerapannya. Fungsi PDCA. Pertama, membantu penerapan proses perbaikan terus-menerus. Ketika siklus PDCA ini diulang kembali, ia akan membuka kemungkinan untuk menemukan area baru yang perlu ditingkatkan. Kedua, mengidentifikasi solusi-solusi baru untuk meningkatkan proses berulang secara signifikan. Ketiga, membuka cakrawala yang lebih luas akan solusi masalah yang ada. Mengujinya dan meningkatkan produktivitas dalam proses yang terkontrol sebelum diimplementasikan secara luas. Keempat, memperpendek siklus kerja dan juga menghapus pemborosan kerja. Metode kerja siklus PDCA. Metode PDCA termasuk dalam Total Quality Management (TQM) yang dilakukan secara bertahap dalam upaya untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Berikut ini adalah penjelasan dari tiap tahap PDCA. Antara lain, plan, merencanakan, meliputi identifikasi masalah, spesifikasi masalah, dan pengumpulan data. Pada tahap perencanaan, tugas yang harus dikerjakan adalah merencanakan perincian dan menetapkan standar proses yang baik agar hasil yang terjadi nantinya sesuai dengan perkiraan dan harapan. Melakukan, meliputi analisis data, membuat kesimpulan tentatif. Melaksanakan rencana, merupakan tahap implementasi atau menjalankan proses yang sudah direncanakan sebelumnya. Memasuki tahap ini, karyawan yang bertugas harus konsisten menjalankan apa-apa saja yang sudah direncanakan secara bertahap sehingga target keberhasilan bisa tercapai. Cek, periksa kesimpulan statistik. Tahapan selanjutnya memeriksa cek, yaitu mengevaluasi atau memeriksa hasil dari perbaikan dengan target yang sudah ditentukan. Karyawan yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi proses yang telah dilakukan, apakah telah sesuai dengan perencanaan dan harapan. Tindakan untuk mempertahankan hasil perbaikan. Tahap terakhir yaitu melakukan tindak lanjut, action, dari hasil yang telah dilakukan. Di tahap ini, karyawan melakukan penyesuaian terhadap suatu proses apabila diperlukan, dengan didasari dari hasil analisis yang sudah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Karyawan dapat melakukan perbaikan atau memodifikasi proses jika ditemukan kekurangan pada proses yang telah dilakukan. Kelebihan PDCA. Salah satu kelebihan dari siklus PDCA, fleksibilitasnya. PDCA dapat digunakan untuk berbagai macam bisnis dan aplikasi. Tidak hanya untuk manufaktur, plan do check out juga bisa digunakan untuk manajemen proyek,
manajemen perubahan, pengembangan produk, dan manajemen sumber daya. Tidak hanya itu, model PDCA juga sederhana dan mudah dipahami oleh siapapun yang ingin melakukannya. Meskipun modelnya simpel dan mudah dimengerti, namun implementasinya tidak begitu mudah. Plan, Do, Check, Act adalah model manajemen yang membagi proses perbaikan ke dalam beberapa tahap kecil. Hal ini menyebabkan prosesnya cukup lambat dan kurang cocok untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak. Tidak hanya itu, PDCA adalah proses yang berkelanjutan sehingga butuh komitmen dan pelaksanaan secara menyeluruh dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kesimpulan, metode PDCA adalah suatu aktivitas perbaikan berulang untuk mencari akar dari masalah yang sebenarnya, sehingga solusi dari suatu permasalahan tersebut tepat dalam penanggulangannya. PDCA merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan kerja, pelaksanaan kerja, pengawasan kerja, dan perbaikan kerja. Siklus PDCA terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, plan, pelaksanaan do, pelaksanaan check, perbaikan action. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.